Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang motivation. Sebelumnya, nama saya Vanessa Regita Jab dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai early theories of motivation. Maslow Hierarchy of Needs Theory yang pertama yang saya jelaskan. Nah, teori motivasi pertama yang akan kita lihat membahas kebutuhan karyawan. Teori motivasi yang paling terkenal mungkin adalah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow adalah seorang psikolog yang mengusulkan bahwa dalam setiap orang terdapat hierarki 5 kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan seseorang akan makanan, minuman, tempat tinggal, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua kebutuhan rasa aman, yaitu adalah kebutuhan seseorang dan akan rasa aman dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional, serta jaminan bahwa kebutuhan fisik akan terus terpenuhi. Nah, yang ketiga terdapat kebutuhan sosial, yaitu adalah kebutuhan seseorang akan kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat ialah kebutuhan akan penghargaan, yaitu kebutuhan seseorang akan faktor penghargaan internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, dan faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Dan yang terakhir ialah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu adalah kebutuhan seseorang akan pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan diri, yaitu dorongan untuk menjadi apa yang mampu menjadi. Nah, Maslow juga berpendapat bahwa setiap tingkat dalam hierarki kebutuhan harus dipenuhi secara substansional sebelum kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Seseorang individu bergerak ke atas hierarki kebutuhan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Eh, Pada tampilan itu, ini bisa dilihat pada tampilan. Selain itu, Maslow juga memisahkan kelima kebutuhan tersebut menjadi tingkat yang lebih tinggi dan lebih rendah. Teori kebutuhan Maslow secara luas diakui selama tahun 1960 sampai 1970-an, terutama di kalangan manajer yang berpraktik. Mungkin karena secara intuitif, logis, dan mudah dipahami. Nah, contohnya ialah ketika manajer sudah mendapatkan dan memenuhi kebutuhan sosial, yaitu sudah mendapat kasih sayang, merasa diterima di lingkup perusahaan, maka manajer tersebut ingin beralih ke kebutuhan berikutnya, yaitu penghargaan, sehingga manajer ini akan berusaha untuk mendapatkan penghargaan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori X dan teori Y McGregor. Nah, McGregor terkenal karena mengajukan dua asumsi tentang sifat manusia. Yang pertama ialah teori X dan teori Y. Sangat sederhana, teori X adalah pandangan negatif orang yang menganggap pekerja memiliki sedikit ambisi, tidak menyukai pekerjaan, ingin menghindari tanggung jawab, dan perlu dikontrol secara ketat untuk bekerja secara efektif. Sedangkan teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan karyawan menikmati pekerjaan, mencari dan menerima tanggung jawab, dan melatih pengarahan diri sendiri. Pemimpin yang termasuk dalam kategori X cenderung melihat pegawainya dari sisi yang pesimis. Mereka cenderung berasumsi bahwa pegawainya itu kurang termotivasi dan tidak suka kerja, sehingga pemimpin dengan kategori X cenderung selalu memberi perintah, memberi hadiah, dan juga hukuman pada pegawainya. Ini untuk memastikan pegawai menyelesaikan tugas mereka. Bahkan pada bukunya yang terbit pada tahun 1960-an, nah Douglas menyatakan bahwa gaya kepemimpinan X kurang efektif. Sedangkan pemimpin yang termasuk dalam kategori teori Y cenderung memandang pegawai secara optimis. Mereka melihat para pegawai dari segi positif. Ini berpengaruh pada cara kepemimpinan mereka yang tidak terpusat pada satu figur. Pemimpin dengan kategori Y akan memotivasi untuk bekerja sama, partisipatif, dan percaya pada pegawai dan timnya. Nah, para pegawai di dalam organisasi Y biasanya memiliki tanggung jawab yang lebih banyak. Pemimpin akan termotivasi pegawai untuk mengembangkan kemampuannya. Pujian ataupun penghargaan juga diberikan, tetapi ini tidak ditujukan untuk mengontrol staf, melainkan membuka ruang komunikasi agar lebih baik. Selanjutnya ialah teori dua faktor Hesberg. Hesberg ingin tahu kapan orang merasa sangat baik atau puas atau buruk atau tidak puas tentang pekerjaan mereka. Temuan ini ditampilkan pada layar yang sudah saya tunjukkan ini.
Nah, dia menyimpulkan bahwa jawaban yang diberikan orang ketika mereka merasa baik tentang pekerjaan mereka secara signifikan berbeda dari jawaban yang mereka berikan ketika mereka merasa buruk. Nah, karakteristik tertentu secara konsisten terkait dengan keputusan kerja, faktor di sisi kiri pada tampilan, dan lainnya dengan ketidakpuasan kerja, faktor di sisi kanan. Terdapat juga faktor hygiene. Nah, menurutnya itu faktor ini tidak akan mendorong minat para pegawai untuk berperforma baik, akan tetapi jika faktor-faktor ini dianggap tidak dapat memuaskan dalam berbagai hal seperti gaji tidak memadai, kondisi kerja tidak menyenangkan, faktor-faktor itu dapat menjadi sumber ketidakpuasan potensial. Contohnya ialah kepuasan kerja karyawan di Indonesia adalah kepuasan kerja di segi hygiene pada PT Worley Parson yang menandakan bahwa secara keseluruhan individu yang bekerja pada PT ini sebagai karyawan yang dilandasi pada kepuasan akan penghasilan yang dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contemporary theories of motivation. Yang pertama terdapat goal setting theory. Penelitian memberikan dukungan substansial untuk teori penetapan tujuan yang mengatakan bahwa tujuan spesifik meningkatkan kinerja dan bahwa tujuan yang sulit ketika diterima menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Nah, apa yang dikatakan teori penetapan tujuan ini? Pertama, bekerja menuju tujuan adalah sumber utama motivasi kerja. Studi tentang penetapan tujuan telah menunjukkan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang adalah kekuatan motivasi yang unggul. Tujuan seperti itu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi daripada tujuan umum. Misalnya contoh yang saya ambil ya seperti sales asuransi yang bertekad untuk mendapatkan 3 customer yang mendaftar asuransi dalam 1 hari. Nah, niatnya ini ialah yang memberi dia tujuan khusus untuk dapat mencapai tujuan ini gitu. Yang kedua ialah designing motivating job atau merancang pekerjaan yang memotivasi. Tugas yang dilakukan seorang karyawan dalam pekerjaannya seringkali ditentukan oleh berbagai faktor, seperti menyediakan pelanggan apa yang mereka butuhkan saat mereka membutuhkannya. Karena manajer ingin memotivasi individu dalam pekerjaan, kita perlu mencari cara untuk merancang pekerjaan yang memotivasi. Jika Anda melihat lebih dekat apa itu organisasi dan cara kerjanya, Anda akan menemukan bahwa itu terdiri dari ribuan tugas. Nah, tugas-tugas ini pada gilirannya dikumpulkan menjadi pekerjaan. Digunakan istilah dengan pekerjaan untuk merujuk pada cara tugas digabungkan untuk membentuk pekerjaan yang lengkap. Pekerjaan yang dilakukan orang dalam suatu organisasi tidak boleh berkembang secara kebetulan. Manajer harus juga merancang pekerjaan dengan sengaja dan penuh pertimbangan untuk mencerminkan tuntunan lingkungan yang berubah, teknologi organisasi, dan keterampilan, kemampuan, dan preferensi karyawan. Nah, ketika pekerjaan dirancang seperti itu, karyawan termotivasi untuk bekerja keras. Selanjutnya ialah equity theory atau teori ekuitas. Istilah ekuitas berkaitan dengan konsep keadilan dan perlakuan yang setara dibandingkan dengan orang lain yang berperilaku serupa. Nah, bukti menunjukkan bahwa karyawan membandingkan diri mereka dengan orang lain dengan bahwa ketidakadilan mempengaruhi seberapa banyak upaya yang dilakukan karyawan. Nah, teori ekuitas yang dikembangkan oleh J. Stacy Ada mengusulkan agar karyawan membandingkan apa yang mereka dapatkan dari suatu pekerjaan dalam kaitannya dengan apa yang mereka masukkan ke dalamnya. Dan kemudian mereka membandingkan rasio input outcome mereka dengan rasio input outcome dari orang lain yang relevan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai current issues in motivation. Nah, terdapat beberapa masalah tempat kerja yang signifikan. Di antaranya dalam memotivasi dalam keadaan ekonomi yang sulit, mengelola tantangan lintas budaya, memotivasi kelompok pekerja yang unik, dan merancang program penghargaan yang sesuai. Yang pertama ialah memotivasi dalam keadaan yang sulit. Manajer menyadari bahwa dalam ekonomi yang tidak pasti, mereka harus kreatif dalam menjaga agar upaya karyawan mereka tetap bersemangat, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Mereka terpaksa mencari cara untuk memotivasi karyawan yang tidak melibatkan uang atau relatif murah. Contoh tindakannya yaitu seperti mengadakan pertemuan dengan karyawan untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dan untuk mendapatkan masukan mereka tentang masalah,
menetapkan tujuan bersama, yaitu seperti mempertahankan layanan pelanggan yang sangat baik agar semua akan tetap fokus, lalu ada menciptakan rasa komunitas sehingga karyawan dapat melihat bahwa manajer peduli dengan mereka dan pekerja mereka, dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk terus belajar dan berkembang. Dan tentu saja KT akan membesarkan hati selalu berhasil untuk mereka. Lalu yang kedua ialah mengelola tantangan motivasi lintas budaya. Nah, pandangan bahwa kebutuhan berprestasi tinggi bertindak sebagai motivator internal mengandaikan dua karakteristik budaya. Nah, kesediaan untuk menerima tingkat resiko yang moderat dan perhatian dengan kinerja. Kombinasi ini ditemukan di negara-negara Anglo-Amerika seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris Raya. Di sisi lain, karakteristik ini relatif tidak ada di negara-negara seperti Chili dan Portugal. Lalu yang ketiga ialah memotivasi kelompok pekerja yang unik. Memotivasi karyawan tidak pernah mudah. Karyawan datang ke organisasi dengan kebutuhan, kepribadian, keterampilan, kemampuan, minat, dan bahkan yang berbeda. Mereka memiliki harapan yang berbeda dari majikan mereka dan pandangan yang berbeda tentang apa yang mereka pikir majikan mereka berhak harapkan dari mereka. Dan mereka sangat bervariasi dalam hal apa yang mereka inginkan dari pekerjaan mereka. Misalnya, beberapa karyawan mendapatkan kepuasan lebih dari minat dan pekerjaan pribadi mereka dan hanya menginginkan gaji mingguan dan tidak lebih. Nah, mereka tidak tertarik untuk membuat pekerjaan mereka lebih menantang atau menarik atau memenangkan kontes kinerja. Nah, lainnya memperoleh banyak kepuasan dalam pekerjaan mereka dan motivasi untuk menggerakkan upaya tingkat tinggi. Dan yang terakhir, terdapat merancang program hadiah yang tepat. Berikut ini merupakan referensi yang saya pakai dalam membuat video ini. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Terima kasih.